Oke, video kali ini saya akan membahas dua motor yang bisa saya bilang paling sporty dan terpegal di kelasnya, yaitu Yamaha R15 V3 dan Kawasaki Ninja 250 SL. Di sini saya akan membandingkan seperti apa sih gambaran pegelnya pakai motor-motor ini, dan sekalian juga saya akan membandingkan spesifikasi kedua motor ini meskipun banyak yang selisih jauh atau kurang sebanding. Tapi tidak apa-apalah, video ini bisa jadi gambaran juga seberapa jauh perbedaan spesifikasinya. Oke, seperti biasa saya akan bahas melalui poin-poin berikut ini. Untuk itu jangan di skip-skip videonya dan tonton sampai habis ya. Oke, kita langsung ke poin pertama. Kalau bicara desain, R15 V3 punya garis desain sporty dan ada kesan big bike, serta desainnya mengikuti R-series lainnya, misal R1, R6, R7, dan R25. Sedangkan Ninja 250 SL lebih terkesan racing atau aura desain motor balap. Ya, seperti motor yang siap dimodifikasi untuk balapan. Untuk saya pribadi, saya lebih suka R15 V3. Alasannya ya sudah saya jelaskan tadi sih. Sekarang saya akan bandingkan dimensi kedua motor ini. Untuk panjang, R15 V3 1990 mm, Ninja 250 SL 1935 mm. Untuk lebar, R15 V3 725 mm, Ninja 250 SL 685 mm. Untuk tinggi, R15 V3 1135 mm, Ninja 250 SL 1075 mm. Jarak terendah ke tanah, R15 V3 155 mm, Ninja 250 SL 165 mm. Jarak sumber roda, R15 V3 1325 mm, Ninja 250 SL 1330 mm. Tinggi tempat duduk, R15 V3 815 mm, Ninja 250 SL 780 mm. Untuk berat, R15 V3 137 kg, Ninja 250 SL 151 kg. Jadi secara keseluruhan dimensinya dominan lebih besar R15 V3 ya. Untuk lampu, R15 V3 lebih modern daripada Ninja 250 SL, karena R15 V3 sudah pakai LED kecuali lampu sein yang masih halogen. Sedangkan Ninja 250 SL masih semuanya pakai halogen. Nah, yang membedakan lagi bentuk lampu depan kedua motor ini. R15 V3 pakai model dua lampu, sedangkan Ninja 250 SL pakai satu lampu. Jadi untuk lampu saya lebih suka R15 V3 karena lebih modern. Untuk rangka kedua motor ini juga ada perbedaan model. R15 V3 pakai model perimeter atau Yamaha biasa menyebutnya Delta Box. Sedangkan Ninja 250 SL pakai model teralis. Jadi kalau untuk rangka saya lebih suka R15 V3 karena lebih cocok untuk motor dengan desain sport fairing. Untuk speedometer kedua motor ini sama-sama full digital ya. Untuk info yang ditampilkan kita sebutkan satu-satu. Di sini ada penunjuk kecepatan, putaran mesin, sisa bahan bakar, jam, dan odometer. Nah, di info odometer dan jam di kedua motor ini ada perbedaan. Di R15 V3 info keduanya menjadi satu, sedangkan Ninja 250 SL terpisah. Untuk info odometer di R15 V3 ada trip 1 dan 2, jam, kecepatan rata-rata, konsumsi bahan bakar real time, dan rata-rata. Sedangkan Ninja 250 SL hanya ada trip A dan trip B. Lalu yang tidak ada di Ninja 250 SL tapi ada di R15 V3 yaitu ada info penunjuk gear, VVA, dan juga sapaan. Kemudian kita ke lampu indikator. Di sini ada indikator netral, lampu jauh, sein, suhu, cek engine. Lalu di R15 V3 ada shift light, sedangkan Ninja 250 SL tidak ada. Nah, di Ninja 250 SL ada indikator ABS untuk tipe ABS, sedangkan R15 V3 tidak ada. Jadi untuk speedometer, saya lebih suka R15 V3 karena infonya lebih lengkap. Meskipun ada yang kurang suka di odometer dan jam jadi satu.
Tidak seperti Ninja 250 SL yang infonya terpisah. Nah, sekarang saya akan bandingkan spesifikasi mesin kedua motor ini. Seberapa jauh sih selisihnya? Dari kapasitas mesin, R15 V3 155,1 cc, Ninja 250 SL 249 cc. Jumlah silinder keduanya sama, yaitu 1. Konstruksi mesin, R15 V3 pakai SOHC 4 klep, sedangkan Ninja 250 SL DOHC 4 klep. Keduanya sama-sama berpendingin air. Diameter kali langkah, R15 V3 58 kali 58,7 mm, Ninja 250 SL 72 kali 61,2 mm. Untuk tenaga, R15 V3 19 HP di 10.000 rpm, Ninja 250 SL 27,7 HP di 9.700 rpm. Untuk torsi, R15 V3 14,7 Nm di 8.500 rpm, Ninja 250 SL 22,6 Nm di 8.200 rpm. Untuk limit putaran mesin, R15 V3 11.000 rpm, Ninja 250 SL 10.500 rpm. Untuk rasio kompresi, R15 V3 11,6 banding 1, Ninja 250 SL 11,3 banding 1. Untuk transmisi sama-sama 6 speed. Oke, ada tambahan lagi, ada fitur assist and receiver clutch dan VVA ya dari Yamaha R15 V3 yang itu tidak ada di Kawasaki Ninja 250 SL. Jadi untuk mesin jelas saya pilih Ninja 250 SL karena lebih bertenaga. Sekarang saya akan bandingkan kaki-kaki kedua motor ini. Dari suspensi depan, R15 V3 pakai upside down, Ninja 250 SL teleskopik biasa. Untuk ukurannya sama 37 mm. Untuk suspensi belakang, keduanya sama-sama pakai link atau Kawasaki menyebutnya Unitrack. Bedanya di R15 V3 suspensinya tidak bisa di setel, sedangkan Ninja 250 SL bisa di setel tingkat redamannya. Untuk swing arm, R15 V3 pakai model banana berbahan aluminium, Ninja 250 SL pakai model besi kotak. Untuk ban depan, kedua motor ini pakai ukuran sama, 100/80 ring 17. Untuk ban belakang, R15 V3 pakai 140/70 ring 17. Ninja 250 SL pakai 130/70 ring 17. Untuk velg depan, kedua motor ini sama-sama pakai lebar 2,5 inch. Untuk velg belakang, R15 V3 pakai 4 inch, Ninja 250 SL pakai 3,5 inch. Model velg kedua motor ini sama-sama pakai palang 5 huruf Y kecil, namun dengan bentuk palang berbeda. Untuk rem sama-sama sudah cakram depan dan belakang. Bedanya bentuk piringan cakram R15 V3 itu lingkaran lurus, sedangkan Ninja 250 SL lingkaran bergelombang. Kaliper rem depan sama-sama 2 piston, namun yang belakang di R15 V3 hanya 1 piston, sedangkan Ninja 250 SL pakai 2 piston. Jadi untuk kaki-kaki saya lebih suka R15 V3 karena lebih kelihatan padat. Untuk tangki bahan bakar, kedua motor ini sama-sama berkapasitas 11 liter. Namun perbedaannya di bentuk tangkinya. Di R15 V3 bagian luar tangkinya dilapisi full cover, sedangkan Ninja 250 SL masih pakai lapisan tangki aslinya. Kalau dilihat dari tampilan dan dari segi kokoh lebih bagus Ninja 250 SL. Tapi kalau bicara keamanan lebih bagus R15 V3. Karena kalau menurut saya, misal kalau terjadi kecelakaan, tangki asli akan terlindung cover agar terhindar dari benturan langsung, sehingga bisa meminimalisir terjadinya kebocoran. Jadi kalau untuk tangki bahan bakar saya lebih suka R15 V3 karena lebih aman. Posisi berkendara kedua motor ini sama-sama paling pegal di kelasnya. Stangnya sama-sama Andriok. Bedanya di R15 V3 stang dan joknya itu tingginya hampir sejajar, sedangkan Ninja 250 SL itu stangnya lebih tinggi dari jok. Makanya di R15 V3 badan saya sangat membungkuk.
Beda dengan di Ninja 250 SL yang badan saya lebih tegak. Dan untuk stangnya sendiri di R15 V3 itu sudut tekukannya lebih lebar atau lebih keluar. Sedangkan Ninja 250 SL lebih sempit atau lebih menekuk ke dalam. Untuk joknya, R15 V3 lebih nyaman karena lebih lega, busanya tebal dan cukup empuk. Sedangkan Ninja 250 SL lebih kurus, busanya tipis dan kurang empuk. Untuk jangkauan kaki ke tanah, di R15 V3 saya cenderung jinjit, sedangkan di Ninja 250 SL cenderung napak. Ini memang tinggi jok R15 V3 lebih tinggi dari Ninja 250 SL. Sebagai informasi, saya tingginya 167 cm. Untuk posisi kaki naik ke full step, menurut saya di R15 V3 kurang mundur, sedangkan di Ninja 250 SL lebih pas. Ini bukan bicara kenyamanan ya, tapi ergonomi sporty yang paling oke. Jadi untuk posisi berkendara, keduanya memang paling tidak nyaman. Tapi kalau saya berpendapat, yang ternyaman dari yang terpegal yaitu Ninja 250 SL. Karena posisi stangnya masih lebih tinggi dari jok, membuat badan saya sedikit lebih tegak dari R15 V3. Untuk posisi penumpang, saya langsung saja berpendapat lebih nyaman R15 V3. Karena yang pertama dari joknya lebih lega, empuk, dan lebih datar. Tidak seperti Ninja 250 SL yang joknya itu kurus, keras, dan tidak datar. Ada kemiripan dengan GSX R 150. Dari jarak penumpang ke pengendara sebenarnya lebih dekat Ninja 250 SL. Dan untuk posisi kaki cenderung sama. Untuk handling atau bermanuver, saya lebih percaya diri pakai R15 V3 karena dari segi suspensi lebih rigid atau kaku dan posisi berkendaranya sudah cukup mendukung untuk melewati tikungan ataupun ketika jalan lurus. Kalau bicara penggunaan, jujur kedua motor ini tidak cocok dipakai sehari-hari apalagi melewati jalan ramai atau padat dan banyak persimpangan. Otomatis akan sering stop and go. Nah, di kedua motor ini bagi saya ada definisi masing-masing kenapa tidak cocok. Di R15 V3 tidak cocoknya itu karena posisi berkendaranya yang sangat membungkuk, sehingga membuat tangan cepat pegal bahkan hingga ke bahu. Sedangkan di Ninja 250 SL tidak cocok karena getaran dan panas mesin yang lebih terasa. Jadi kedua motor ini itu cocoknya dipakai di jalan yang bebas hambatan atau cenderung lancar. Kalau dipakai kecepatan rendah atau sedang, saya pilih R15 V3 karena getaran mesin lebih halus dan tidak mengintimidasi. Dipakai kecepatan tinggi juga masih oke karena ada VVA. Sedangkan kalau dipakai kecepatan sedang atau tinggi, Ninja 250 SL lebih oke karena akselerasinya lebih cepat dan cukup kencang. Kurang cocok kecepatan rendah karena mesinnya sedikit gugup dan cukup mengintimidasi. Untuk konsumsi bahan bakar, jelas dong lebih irit R15 V3 karena mesinnya lebih kecil. Kalau dibandingkan, pengalaman saya pakai R15 V3 bisa mencapai 49 km per liter. Sedangkan Ninja 250 SL berada di 32 km per liter. Jauh juga ya selisihnya. Tapi angka tersebut lagi-lagi tidak semua pengguna sama. Semua tergantung cara berkendara dan medan jalan yang kita lalui. Sebagai informasi, harga baru menurut website resmi, R15 V3 berada di harga Rp37.405.000 on the road Jakarta. Sedangkan Ninja 250 SL berada di harga Rp44.800.000 untuk tipe non-ABS dan Rp50.900.000 on the road Jakarta untuk tipe ABS. Nggak terlalu jauh ya selisihnya. Mungkin untuk kaum mending-mending pasti memilih Ninja 250 SL. Alasannya pasti nambah uang sedikit, dapat mesin lebih besar. Tapi memang itu pendapat masing-masing ya. Kalau saya masih pilih R15 V3 sih, karena meskipun mesinnya hanya 155 cc, tapi sudah punya fitur yang bisa dibilang lengkap. Nah, untuk harga bekas kedua motor ini, kalau saya lihat-lihat di situs jual beli motor bekas,
R15 V3 berada di kisaran 18 juta hingga 28 juta rupiah. Sedangkan Ninja 250 SL di kisaran 20 juta hingga 31 juta rupiah. Semua tergantung kondisi motor, kelengkapan surat-surat, dan sebagainya. Ya maklumlah, namanya motor bekas, pasti penjual punya harganya masing-masing. Untuk perawatan, jelas lebih mudah R15 V3 karena bengkel resmi Yamaha lebih mudah dijumpai daripada Kawasaki. Spare part juga lebih mudah dan murah R15 V3. Nah, untuk biaya servis rutin berdasarkan situs web, untuk jasa servis saja di R15 V3 berada di harga Rp75.000. Sedangkan Ninja 250 SL di harga Rp175.000. Nah, ini bisa jadi pelajaran bagi orang-orang yang beranggapan nambah sedikit dapat mesin lebih besar. Perlu dipertimbangkan juga sih masalah perawatannya juga. Karena biasanya orang mampu beli tapi belum tentu mampu merawat. Bukan bermaksud menghakimi atau bagaimana, tapi pengalaman dari teman saya juga demikian. Jadi kesimpulannya, saya cenderung lebih ke R15 V3 ya. Ya bukan karena saya penggemar berat Yamaha atau terafiliasi Yamaha, tapi saya memang berbicara apa adanya. Ya kebetulan di pembahasan kali ini lebih banyak unggul R15 V3. Oke, mungkin itu saja ya video perbandingan saya mengenai Yamaha R15 V3 versus Kawasaki Ninja 250 SL. Semoga video saya ini bisa jadi tambahan informasi untuk kalian yang mau pertimbangkan untuk memilih dan membeli antara kedua motor ini. Sekian dulu video kali ini. Kalau suka dengan video ini jangan lupa like. Kalau ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mozonros038. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.